Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz lagi ramai. Ya. Ini terakhir pejabat DPR juga banyak terjerat judi online. Yang kita tanyakan itu banyak sekali pejabat, artis itu terjerat judi online. Nah, judi online itu seperti apa Ustadz dalam sudut pandang agama Islam? Sudut pandang Islam, spekulasi hukum Islam itu, judi online itu adalah sesuatu yang memang bisa merusak iman dan Islamnya. Ketika orang masuk ke ranah judi online, maka rusaklah pola pikirnya, rusaklah hatinya, maka juga rusak amal perbuatannya. Karena ini tidak berbahaya bagi si penggunanya, si oknumnya. Ketika dia sudah kecanduan judi online, siapapun mau public figure kah, seorang artis, pejabat, rakyat. Sekarang judi online sudah semarak masuk ke dunia media sosial. Seakan gampang mudah dia dapat aplikasi tersebut. Dan pada akhirnya ini bisa membahayakan ekonomi daripada oknum tersebut. Kalau ini ada sebagian para artis, kemudian para pejabat yang sudah masuk ke ranah area judi online ini, kiranya ini tidak akan sukses dan selalu akan gagal. Nggak ada judul itu orang judi itu kaya dari hasil judi. Meskipun dia kaya dari hasil judi, itu tidak benar, tidak ada keberkahan. Bahkan ini nilai yang bisa merusak moral anak bangsa. Moralnya di mana? Ya mulai dari emosi ketika dia kalah. Kemudian cara apapun akan menjadi halal buat dia. Akhirnya dijual cincin istrinya, dijual rumahnya ketika kalah judi. Belum lagi dia jual harga dirinya, dijual ke orang-orang. Dan masih banyak cara orang ketika kalah berjudi itu dengan berbagai macam cara sehingga kehalalan mungkin bagi dia. Dan pada akhirnya di situ udah mulai kecanduan. Nggak ada yang namanya judi itu membawa ketenangan. Tidak ada namanya judi itu membawa kesuksesan. Semua akan dirugikan. Nggak ada untungnya. Bang Haji Roma Irama sudah menyampaikan statement itu. Ya kan? Bahayanya judi itu bisa merusak moral, merusak iman, merusak Islam, merusak tatanan hidup, kebahagiaan. Ini dia khawatirkan kalau pejabat masuk ke ranah ini, artis masuk ke ranah sini, warga pun masuk masyarakat ke ranah ini, alangkah dahsyatnya bahaya daripada judi online tersebut. Dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jauhi itu yang namanya mabuk, judi, kemudian berzina. Dan ketika ini menjadikan statement Allah, dijadikan sesuatu warning, nasihat, maka amalkan nih ayat. Berapa banyak orang yang ketika berjudi itu lupa pulang. Udah main judi perempuan, pasti pesta seks dilakukan. Udah lagi ditambah lagi dia pesta yang mabuk-mabukan. Itu hasil daripada menang judi online. Nggak ada yang sukses. Dan pada akhirnya orang yang kalau judi online utang-utang ke sana sini, akhirnya urusannya dengan polisi. Urusannya dengan orang lain, orang ditagih utang. Akhirnya dia mengalami depresi, frustasi yang luar biasa, stres, katanya Bang Haji Roma Irama. Stres. Nah, ini telah terjadi, nampak kerusakan daripada perilaku oknum tersebut. Ketika dia masuk ke ranah yang namanya judi, bisa membahayakan daripada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Ustadz, akses judi online sendiri kan nggak seperti invisible, nggak kelihatan ya, kayak dari gadget, game. Nah, gimana Ustadz orang hukumnya kalau orang itu nggak tahu kalau itu judi itu, tapi padahal itu judi gitu, dari game itu gimana Ustadz? Kalau orang judi itu kan sama juga seperti kita judi koplok atau diputer pakai dadu tuh, atau pakai remi. Apa bedanya sih sama judi online? Dia tidak nampak, tapi dengan teknologinya dia itu, sistemnya dia ini kita bisa membaca. Anggapnya dia naruh duit lah gitu kan, lewat judi online atau lewat voucher atau lewat segala macam. Dimasukkan ke mana, ke hal tersebut, ke aplikasi tersebut, lewat gadget kah, lewat main handphone, game dan sebagainya. Ini sama juga judi online, artinya mengadu nasib, akhirnya dia main di situ dan pada akhirnya terjadi yang namanya tidak diinginkan judi online. Ini semarak di zaman teknologi. Memang lewat game aja juga bisa kita kok. Nauzubillah. Sampai ada yang dituntut itu harga berapa itu, sampai dia ngejual saham-sahamnya, sahamnya, kemudian rumah dan tanahnya sampai segitu. Bahkan berusaha dengan polisi. Oh iya,
Ustaz, gimana Ustaz buat para pelaku mungkin untuk menghapus itu gimana sih, apakah harus bertobat kah atau gimana, harus membayar apakah gitu dan yang namanya manusia kulu bani Adam khotoun wa khotoun tawabun. Setiap anak Adam itu mempunyai salah dan dosa. Sebaik salah dan dosa kembalikan kepada Allah, banyakin istighfar, stop dan judi. Apapun yang mengadu nasib, yang mengarah judi, maka tidak dibenarkan. Banyak istighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kedua, hindari lingkungan dan pergaulan yang bisa merusak daripada kehidupan. Kalau banyak lingkungan banyak mudaratnya, buat apa diteruskan? Kan gitu. Kalau banyak lingkungan merusak moralnya, buat apa dilanjutkan dengan pergaulan dan lingkungan? Ini bisa membahayakan daripada orang-orang dalam lingkungan yang terjebak lingkungan dan pergaulan yang bisa menyesatkan, memberikan yang tidak menguntungkan. Akhirnya mudarat yang terjadi tidak ada manfaatnya. Kalau ini terjadi, maka yang pertama istighfar, yang kedua jauhi lingkungan pergaulan yang bisa membawa mudarat ketidakmanfaatan. Yang ketiga, maka carilah teman-teman soleh. Yang keempat, aktivitasnya harus aktivitas yang baik. Main bulu tangkis, main catur, jangan remi, jangan gaple tuh. Kemudian bergaul di majlis taklim, itu akan menghentikan dia mempunyai daya pikir untuk melanjutkan judi online. Karena pada hakikatnya lingkungan dan pergaulan itu yang menyebabkan masa rusak. Kalau manfaat, insya Allah membawa dia ke akhirat. Tapi kalau mudarat, membawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, bertobat, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik, cari pergaulan yang baik. Insya Allah membawa kemanfaatan, semakin bertambah iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.